Dengarkanlah panggilan beribadah. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, 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 walau tersembunyi, walau yang berdosa tak nampak wajahmu, Kau tetap yang suci, tiada terimbangi. Kau Maha Kuasa, murni kasih-Mu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karya-Mu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Marilah kita bermazmur secara berbalasan. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina. Jika aku berada dalam kesesakan, terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu.
Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di topan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran kami, kiranya itu yang menyertai kami di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Ya Roh Kudus, lawatlah kami semua di dalam pemberitaan firman, karena kami semua membutuhkannya. Pakai hamba yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Roma pasal 15 ayat 1 sampai 7. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat Tuhan dan saudara-saudari dimanapun Anda berada yang mengikuti ibadah online pada saat ini, salam untuk kita semua, shalom. Semoga keadaan kita dalam keadaan baik, sehat, dan terlebih tetap semangat di dalam perjuangan iman kita. Saudara-saudara, saat ini gereja kita kembali lagi harus menjalani ibadah secara online. Ini merupakan langkah kita sebagai gereja dalam peduli terhadap pemutusan rantai COVID-19, secara khusus terhadap gelombang varian yang baru yaitu Omikron. Berdasarkan laporan terakhir, saudara, hari kemarin saja yang terpapar COVID
Di Indonesia sebanyak 33.729 dan di Jakarta saja yang terpapar COVID ada 12.774. Dan menurut informasi yang saya baca, bulan Februari pertengahan hingga awal Maret 2022 ini akan menjadi puncak dari gelombang Omikron ini. Jadi saudara, demi kebaikan bersama, kita pun akhirnya menjalankan ibadah minggu kita secara online. Harapan dan doa saya, meskipun dilakukan secara online, kita tetap dapat menjalankan ibadah kita dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Saudara, hari ini tema khotbah kita adalah belajar menerima dan saling menopang. Saya ingin mengawali khotbah pada hari ini dengan sebuah kisah, saudara. Konon katanya di Jerman masih ada saja penginapan eksklusif, yang artinya mereka tidak mau menerima orang-orang Yahudi. Suatu malam seorang ibu bangsa Yahudi kesulitan menemukan penginapan. Hanya tinggal satu penginapan eksklusif. "Maaf, kami tidak menerima orang Yahudi," kata si pemilik begitu melihat si ibu. "Tetapi aku sudah menjadi Kristen." "Tanyalah apa saja dan akan kubuktikan," kata ibu Yahudi ini. "Baik, siapakah Yesus Kristus?" Si ibu Yahudi menjawab, "Dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Ia turun dari surga untuk kita manusia." "Bagus," kata sang pemilik penginapan. "Siapa orang tua Yesus?" "Maria dan Yusuf." "Di mana Yesus dilahirkan?" "Dalam sebuah kandang." "Mengapa Yesus dilahirkan di kandang?" Lalu jawab si ibu Yahudi, "Pertama, karena ia ingin menunjukkan teladan kesederhanaan kepada kita semua. Dan kedua, karena ia menerima manusia-manusia busuk seperti Anda yang tidak menerima wanita Yahudi di penginapan Anda." Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penerimaan merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Semua manusia ingin diterima, bukan saja kelemahan dan kekurangannya, tetapi juga kekuatan dan kelebihannya. Apakah itu idenya, karya, jasa-jasa, perbuatan baiknya, dan sebagainya. Seseorang bisa sakit hati jika ia ditolak, dipandang rendah, dianggap tidak mampu. Tetapi seseorang juga bisa hancur hatinya ketika perbuatan baiknya dimentahkan oleh orang lain. Ketika ide-idenya misalnya itu dianggap tidak bermutu atau tidak digubris sama sekali. Namun saudara, kendati penerimaan menjadi kebutuhan semua orang, tetapi menerima orang lain seringkali menjadi hal yang sulit untuk dilakukan. Banyak orang yang mau diterima, tetapi sulit untuk menerima. Kalaupun mau menerima yang lain, cenderung orang hanya menerima yang dirasa cocok, yang sepadan, yang sederajat, yang sewarna, yang selevel, yang satu kasta. Tetapi tidak mau menerima mereka yang tidak setara, yang tidak sepadan, tidak segolongan, dan sebagainya. Saudara yang terkasih, dalam bacaan tadi kita melihat bahwa Paulus memperingatkan jemaat Kristen untuk saling menerima satu dengan yang lain. Saudara, pada masa gereja mula-mula, jemaat Kristen keturunan Yahudi tidak mau menerima jemaat Kristen non-Yahudi. Karena alasan-alasan primordial, mereka menilai warga non-Yahudi tidak layak untuk ada bersama-sama dengan mereka. Melihat masalah serius itu, Rasul Paulus menasihati agar mereka saling menerima satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Saudara, ada 3 hal yang mau kita pelajari dari nasihat Paulus kepada jemaat Roma ini. Yang pertama, bahwa tidak ada manusia super. Setiap orang memiliki kelemahan. Dalam ayat 1 dikatakan bahwa kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Saudara, dalam jemaat ada yang kuat dan ada yang tidak kuat.
Kalau kita merupakan jemaat Roma, kira-kira saudara jemaat yang mana? Yang kuat atau yang lemah? Saudara, orang kuat bukan saja mereka yang merasa memiliki uang atau kuasa atau jabatan, tetapi seseorang yang memiliki sesuatu yang lebih daripada yang lain. Nah, bukankah semua kita memiliki itu, saudara? Kita kuat di dalam hal yang kita punya, di dalam bidang yang kita kuasai. Tetapi di sisi lain, kita juga lemah di bidang-bidang yang kita tidak kuasai, yang kita tidak mampu, yang kita tidak miliki. Ada orang yang pintar sekali misalnya bermain musik, tetapi dia lemah secara teknologi atau secara fisika atau secara ilmu yang lain. Atau seseorang bisa jago bisnis tetapi tidak pandai berbicara, saudara. Macam-macam, saudara. Di satu sisi tidak ada manusia yang super kuat, dan sekaligus juga di sisi yang lain tidak ada manusia yang benar-benar lemah. Setiap orang memiliki kekuatan dan kelemahan tersendiri yang belum tentu sama dengan orang yang lain. Saudara, jika dikatakan bahwa orang yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, itu bukan berarti bahwa selamanya orang kuat akan menjadi orang kuat, dan selama itu pula si lemah akan menjadi orang lemah bagi yang lainnya. Jika menggunakan perspektif tadi, maka setiap kita pasti memiliki kekuatan tertentu. Sehingga ayat 1 ini berarti bahwa kekuatan kita, keunikan kita, kemampuan kita, potensi kita, titik di mana kita kuat, itulah yang harus kita gunakan untuk menolong orang lain yang tidak mampu melakukan seperti yang kita lakukan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saling menerima dan saling membangun. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama, dikatakan di ayat kedua, demi kebaikannya untuk membangunnya. Saudara, untuk bisa menyadari dan menerima prinsip kedua ini, maka kita harus mampu menerima kelemahan kita. Kita adalah makhluk sosial. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan sesuatu seseorang diri. Contoh kecil, saudara. Kalau kita makan nasi, kita tidak dapat melakukannya seorang diri. Bukankah dalam urusan nasi saja kita membutuhkan bantuan orang lain? Mulai dari para petani, mulai dari para peneliti yang menciptakan pupuk demi supaya tanaman padi itu bisa tumbuh, terhindar dari hama dan sebagainya. Demikian juga dalam berbagai aspek kehidupan kita yang lainnya, saudara. Saudara, kita harus mengakui bahwa kita lemah. Bahwa dalam kenyataannya kita juga memiliki banyak kelemahan. Hanya dengan mengetahui kelemahan kita lah, maka kita mampu merasakan kelemahan orang lain. Sehingga kita mau untuk menerima kelemahan orang lain, serta membangun mereka. Hanya dengan menyadari bahwa kita juga makhluk yang memiliki kelemahan, maka kita dapat menjadikan hidup kita menjadi kebaikan bagi yang lain. Kita diingatkan bahwa kita membutuhkan orang lain, demikian juga orang lain yang membutuhkan kita. Kita adalah sesama, saudara. Sama-sama orang lemah dan butuh penerimaan. Kita juga satu sisi lain, sama-sama orang yang kuat dan juga orang yang dapat menolong yang lainnya. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Yang ketiga adalah diproses untuk memuliakan Tuhan. Ayat 7 dikatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saudara yang terkasih, kita harus bertumbuh. Sejak kita dipanggil untuk percaya kepada Kristus, maka sejatinya hidup kita harus mengalami pertumbuhan. Dan yang namanya pertumbuhan pasti membutuhkan proses. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 26 sampai 29,
Saulus tidak diterima karena kelemahan masa lalunya. 10 tahun kemudian, sejak Tuhan mengubahkan Paulus, ia menjadi orang yang sangat militan dalam mengabarkan Injil. Hidup Paulus berubah dan kian mengalami pertumbuhan. Ia menjadi seorang pelayan yang luar biasa, penginjil yang luar biasa, mengubahkan dan menyebarkan berita keselamatan ke seluruh dunia. Kalau Tuhan dapat mengubah dan memproses Paulus Saulus menjadi Paulus yang baru, bukankah Tuhan juga dapat mengubah dan memproses kehidupan kita sesungguhnya menjadi lebih baik dari sebelumnya di dalam rangka menyatakan kemuliaan Allah? Saudaraku, saya percaya Allah telah menerima kita apa adanya. Allah menerima kelemahan kita dan bersedia bekerja sama untuk menjadikan kelemahan tersebut menjadi sebuah kekuatan. Artinya, lemah bagi kita oleh Allah itu bisa dipakai menjadi sebuah kekuatan bagi yang lain. Itu sebabnya ayat ini mengajak kita untuk tidak berhenti pada diri sendiri, tetapi juga melihat saudara-saudara kita yang lain. Di dalam dan bersama Tuhan, segala kelemahan dan kekuatan kita harus ditransformasikan menjadi alat kemuliaan bagi Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk menerima yang lain. Kepada kita yang saat ini dipercayakan sesuatu, kekuatan, kemampuan, keterampilan yang tentunya lebih baik daripada sesama kita yang lain, maka pergunakanlah itu untuk menolong sesama kita. Mulailah temukan apa yang dapat saudara berikan kepada yang lain. Terlebih di tengah situasi saat ini, saudara, di mana COVID tampaknya mulai merajalela lagi. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan topangan doa, membutuhkan bantuan dan kekuatan dari kita. Mari kita terus bertumbuh dengan belajar membagikan hidup kita bagi orang lain, bagi gereja, bagi sahabat-sahabat kita, bagi keluarga kita, dan sebagainya. Ini juga menjadi saat yang tepat untuk kita memperbaiki hubungan kita dengan orang-orang tertentu. Tidak ada alasan kita menolak mereka, karena sesungguhnya saudara dan saya sudah diterima Allah. Segala kekurangan kita, segala kelemahan kita, kita diterima Allah. Itu sebabnya kita pun harus menerima orang-orang di sekitar kita. Kalau ada orang-orang yang melukai hati kita, saudara, yang pernah berbuat salah dan menyakiti saudara, ampuni mereka. Terima mereka kembali. Saya percaya bahwa hidup yang harmonis satu sama yang lain itu akan mendatangkan kebahagiaan dan berkat. Ketika kita satu sama lain saling tolong-menolong, yang kuat menguatkan yang tidak kuat, dan kita bisa saling menerima satu dengan yang lainnya, saling mendukung, saling membangun, maka disitulah kita akan melihat kehidupan yang penuh arti, dan tentu Tuhan dimuliakan. Bukankah ini menjadi tujuan utama kita sebagai orang percaya, yakni hidup memuliakan Tuhan? Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita di dalam memenuhi tugas dan panggilan ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Biarlah Engkau materaikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Biar hidup kami ditentukan, dikendalikan oleh perkataan firman-Mu. Bukan kami lagi, tetapi sepenuhnya Roh Kudus yang hidup dan menguasai kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Saudaraku yang terkasih, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan kami boleh mendengar firman-Mu dan kami boleh membawa persembahan kami kepadamu. Saat ini kami mau bersatu hati menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan. Kami mau berdoa untuk semua pihak dan kami semua yang bertanggung jawab untuk bersama-sama mengatasi gelombang ketiga COVID-19. Kami juga berdoa untuk para pasien COVID-19 yang sedang berjuang dan bergumul, baik di rumah maupun di tempat isolasi. Kami berdoa untuk orang-orang yang sedang berjuang melawan sakit dan yang sedang menemani yang sakit. Kami berdoa untuk orang-orang yang bertugas jauh dari keluarga. Kami berdoa untuk persekutuan yang tulus menerima, mengampuni, dan saling menolong. Marilah saat ini kita juga berdoa untuk keluargamu dan untuk dirimu sendiri. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gitar, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih balas, diberikan putra tunggalnya, supaya kita lepas, supaya kita lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima
Sang Penebus, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Jemaat Tuhan dan saudara-saudara terkasih, kita dipanggil untuk saling menerima sesama kita. Maka temukanlah potensi, kemampuan, hal-hal yang baik dalam diri kita. Untuk itu bisa kita pergunakan, menolong, dan membangun sesama kita yang membutuhkan. Kiranya Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Kristus, jadilah saksi Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Amin.